Hai teman-teman dan Miss, perkenalkan nama saya Jessica Natalia dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen retail pertemuan ke-8 hingga ke-14. Dan sekarang saya akan mempresentasikan mulai dari pertemuan ke-8 yaitu tentang layanan pelanggan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengerti apakah itu layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini adalah serangkaian kegiatan atau program yang dilakukan oleh sebuah peritel untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Nah, gunanya itu untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa oleh pelanggan. Jadi dengan pelayanan pelanggan yang baik ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan dari sebuah toko retail karena mereka itu merasa nyaman dan hubungan antara peritel dengan pelanggan akan menjadi dekat sehingga mereka akan melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan yang setia. Lalu selanjutnya ada layanan yang biasanya ditawarkan oleh peritel, yaitu ada online chat, lalu ada customer service, ada registrasi bedal, lalu ada restroom, parking, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pendekatan layanan pelanggan. Dalam pendekatan layanan pelanggan ini terdapat dua, yaitu layanan personal dan layanan standarisasi. Nah, kalau layanan personal ini adalah layanan yang diberikan oleh peritel secara khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Contohnya itu seperti kayak di salon. Kan pelanggan pasti menginginkan potongan sesuai dengan keinginan, seperti pendek atau di wolf cut atau di layer dan sebagainya. Sedangkan yang layanan terstandarisasi itu adalah didasarkan pada pembangunan seperangkat aturan atau prosedur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan secara konsisten dan penyedia layanan. Jadi kalau layanan terstandarisasi ini umumnya itu sama standar seperti di supermarket, kayak di kasirnya itu pelayanannya tuh pasti selalu sama. Lalu selanjutnya ada service quality. Dalam service quality ada keandalan, yaitu menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan, melaksanakan jasa dengan benar dan tepat saat pertama. Lalu selanjutnya ada responsivitas, yaitu selalu memberitahu pelanggan tentang kapan pelayanan akan dilaksanakan agar lebih jelas, sehingga pelanggan pun mengerti. Lalu layanan tepat waktu bagi pelanggan, kesediaan untuk membantu pelanggan. Lalu ada jaminan. Dalam jaminan ini ada karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan. Jadi karyawan harus menanamkan keyakinan pada pelanggan agar pelanggan ini percaya dengan peritel, lalu membuat pelanggan merasa aman dan dalam transaksi mereka. Pelanggan pasti maunya itu transaksi yang aman dong, kayak nggak ada kerugian atau ada kecurangan. Jadi maka itu sebagai peritel harus menjamin keamanan tersebut. Lalu selanjutnya ada empati, itu memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Seperti dalam empati ini juga bisa menempatkan diri kita ini di dalam, seperti merasakan kayak bagaimana menjadi pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya ada wujud, yaitu peralatan modern, fasilitas yang tampak menarik secara visual agar menarik perhatian para pelanggan sehingga mereka akan berdatangan ke toko peritel. Selanjutnya ada gap model kualitas jasa. Di dalam gap model kualitas jasa ini terdapat 4, yaitu knowledge gap, standard gap, lalu delivery gap, dan communication gap. Lalu yang pertama itu ada knowledge gap. Nah, dalam knowledge gap ini mengatasinya adalah dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, dengan cara mengukur kepuasan pelanggan dengan transaksi individual seperti online service, online survei, call phone, telepon,
Lalu ada wawancara dan panel pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kan melalui media sosial ini pasti kan lebih banyak ada interaksi. Lalu selanjutnya ada keluhan pelanggan, umpan balik dari karyawan toko, dan menggunakan riset pelanggan. Dengan begitu, peritel akan mengetahui ketertarikan pelanggan ini apa dengan melalui riset pelanggan ini. Lalu ada standard knowledge. Setelah pengecer mengumpulkan informasi tentang persepsi dan harapan layanan pelanggan, langkah berikutnya adalah untuk menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan standar dan mengembangkan sistem untuk memberikan layanan kualitas yang terbaik. Lalu selanjutnya ada delivery gap, yaitu peritel harus memberikan anggota penyedia layanan yang jasa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bentuk memberikan informasi lengkap dan pelatihan, memberikan dukungan emosional, meningkatkan komunikasi internal, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada communication gap, yaitu janji layanan yang berlebihan apabila ditawarkan akan menimbulkan harapan yang berlebihan juga. Tapi jika pengecer gagal memenuhi ekspektasi tersebut, maka pelanggan akan kecewa. Jadi sebisa mungkin layanan yang diberikan oleh peritel itu harus baik dan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Setidaknya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, tapi layanan yang diberikan harus baik dan sesuai dengan standarnya. Kegagalan ini dapat diatasi dengan membuat komitmen atau janji-janji yang realistis atau mengolah harapan pelanggan. Lalu selanjutnya ada mengelola keluhan pelanggan. Mengelola keluhan pelanggan ini, pada saat ada keluhan atau komplain, peritel harus fokus pada peluang-peluang positif yang diberikan. Apabila bisa menyelesaikan masalah untuk merubah ketidakpuasan menjadi kepuasan dengan cara mendengarkan keluhan pelanggan agar pelanggan ini merasa nyaman dan didengar dan dihargai gitu. Lalu selanjutnya memberikan solusi yang adil, jangan membeda-bedakan pelanggan. Apabila ada pelanggan kaum menengah, kaum di bawah, atau kaum atas, itu kita harus adil, nggak boleh membeda-bedakan. Lalu selanjutnya menyelesaikan masalah dengan cepat agar tidak ada terjadi salah pahaman. Lalu selanjutnya adalah pertemuan 9, yaitu manajemen merchandise. Yang pertama, sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu manajemen merchandise. Jadi manajemen merchandise adalah proses di mana peritel mencoba untuk menawarkan barang dagangannya atau merchandise-nya dengan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat kepada pelanggannya untuk memenuhi tujuan keuangan perusahaan. Jadi di dalam retail ini, sebuah retail ini pasti harus ada manajemen, sama seperti kayak bisnis pada umumnya. Harus ada manajemen, yaitu kayak mengelola segala sesuatu yang di dalam retail tersebut. Kegiatan dari manajemen merchandise ini ada menganalisis tren pasar, yaitu selanjutnya ada menganalisis data penjualan, dan yang terakhir membuat penyesuaian yang diperlukan terkait dengan merchandise. Nah, selanjutnya ada melakukan forecasting. Dalam peritel juga memerlukan peramalan atau forecasting untuk melihat tren pada masa yang akan mendatang dan sebagainya. Dalam melakukan forecasting ini, peritel akan memahami siklus hidup dari produk. Kan di dalam siklus hidup produk tuh ada perkenalan, terus nanti ada tahap-tahapnya sehingga sampai pada akhirnya produk tersebut dilupakan oleh pelanggan. Tapi jangan sampai produk tersebut dilupakan oleh pelanggan, maka itu harus ada forecasting, peramalan, agar peritel tersebut dapat menyesuaikan dengan tren yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Selanjutnya ada mengumpulkan data penjualan produk dan perbandingan produk. Yang ketiga adalah menggunakan teknik statistik untuk memproyeksikan penjualan. Yang keempat ada bekerjasama dengan vendor atau manufaktur untuk koordinasi produksi dan pengiriman barang dagangan. Lalu selanjutnya ada perencanaan assortment produk. Nah, dalam ini tuh ada variasi. Nah, variasi ini adalah jumlah kategori merchandise yang berbeda dalam sebuah toko
atau departemen. Lalu assortment produk adalah jumlah macam-macam dari produk tersebut, dari sebuah kategori tersebut. Jadi tuh kalau variasi tuh jenisnya, kategorinya. Misal saya akan menjual kue. Di kue kan ada yang manis, ada yang kayak gurih, ada yang manis, ada yang gurih sama asin ya, sama manis kan. Nah itu masuk ke dalam kategorinya. Kalau assortment produk itu macam-macamnya. Kalau yang manis kan ada klepon, lalu ada putu mayang. Kalau yang asin dan gurih itu ada risol, onde-onde, pastel dan sebagainya. Lalu ada ketersediaan produk. Ketersediaan produk ini adalah berapa banyak produk yang tersedia untuk pembelian pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada manajemen inventory. Nah, dalam manajemen inventory ini pastinya ada persediaan atau inventory kan. Nah, persediaan atau inventory ini adalah suatu jumlah barang atau bahan yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pada satu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan nih. Tapi pada sisi konsumen akan tidak puas apabila suatu produknya habis. Jadi kalau misalnya suatu produk ini habis stoknya, maka konsumen akan merasa kecewa karena produk yang diinginkan tidak ada. Maka itu harus ada manajemen inventory, manajemen persediaannya, supaya stok yang ada di gudang dan yang buat untuk dipasarkan ke pelanggan itu akan sesuai gitu, nggak kehabisan, sehingga pelanggan tidak akan kecewa. Maka itu harus adanya keseimbangan ya. Lalu selanjutnya ada mengendalikan inventory. Dalam mengendalikan inventory itu yang pertama ada analisa ABC, itu penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto, yaitu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang sampai tinggi. Itu ada kelompok A. Ini tuh persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi, tetapi biasanya volumenya kecil. Kelompok B itu persediaan yang jumlah nilai uangnya sedang, tetapi biasanya volumenya sedang. Lalu kelompok C itu persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya rendah, tetapi biasanya volumenya besar. Lalu yang kedua ada pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting ya dalam sistem produksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persediaan yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Yang ketiga adalah penghitungan siklus. Dalam penghitungan siklus ini usaha membuat catatan persediaan yang akurat harus dilakukan dengan cara catatan atau arsip. Harus diverifikasi. Jadi catatan atau arsip ini harus diverifikasi agar nyata adanya gitu, nggak ada kecurangan, dikurangin atau ditambah gitu persediaannya. Ini tuh melalui pemeriksaan atau audit yang berkelanjutan. Audit itu seperti disebut sebagai perhitungan siklus. Lalu selanjutnya ada tipe pembelian merchandise. Nah, tipe pembelian merchandise ini terbagi menjadi 2, yaitu merchandise barang pokok dan merchandise barang fashion. Nah, merchandise barang pokok ini permintaannya tuh dapat diprediksi, lalu dapat menggunakan data penjualan yang telah lalu. Lalu hasil forecastnya biasanya akurat. Kalau merchandise barang fashion, permintaannya tidak dapat diprediksi, karena kan kalau fashion pasti mengikuti tren kan, kayak nggak pasti tuh kayak ada berubah setiap tahunnya, nggak pasti selalu sama setiap tahunnya. Lalu penggunaan data penjualan untuk forecast sangat terbatas karena lebih volatil. Lalu yang terakhir ada sangat sulit untuk di forecast penjualannya, ya karena selalu berbeda-beda gitu. Kalau fashion kan pasti mengikuti trennya kan, apa yang sedang lagi ramai seperti saat ini gitu. Lalu selanjutnya ada pertemuan 10, yaitu tipe bisnis retail. Di sini ada karakter bisnis retail.
Bisnis retail itu beragam, mulai dari yang menjual hotdog atau burger ke bisnis retail multi channel seperti Giant atau Carrefour. Karakteristik bisnis retail bisa dilihat dari jenis merchandise-nya, variasi dan assortment produk, tingkat layanan yang disediakan, lalu harga dan biaya penawaran produk serta keluasan dan kedalaman merchandise dan layanan. Lalu selanjutnya ada jenis merchandise. Nah, dalam jenis merchandise ini ada banyak jenis-jenisnya pastinya. Yang pertama tuh ada peralatan kendaraan seperti motor, terus ada furniture, ada alat elektronik, terus kayak bangunan seperti toko bangunan gitu. Lalu ada restoran, yaitu food and beverage ya, F&B. Lalu ada health and personal care stores kayak seperti apotik. Terus selanjutnya ada gasoline station, itu pom bensin maksudnya. Terus selanjutnya ada toko fashion. Nah, toko fashion ini tuh terbagi menjadi toko baju, terus toko sepatu, terus toko perhiasan. Nah, di dalam toko baju ini pasti ada terbagi lagi, seperti ada baju pria, baju wanita, baju anak-anak, terus baju keluarga, family clothing stores, lalu ada yang buat aksesoris dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kayak keperluan olahraga gitu. Lalu selanjutnya ada variasi dan assortment produk. Nah, variasi produk adalah jumlah kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh peritel, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau variasi produk itu kategorinya, misalnya yang tadi loh, yang bisa saya ingin jual kue, ada yang kategorinya manis, sedangkan ada yang asin dan gurih. Lalu kalau sedangkan assortment produk itu macam-macamnya, jumlah item yang berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang tersebut. Seperti yang manis tuh yang tadi yang saya jelaskan, yaitu kue klepon, putu mayang. Terus kalau yang asin itu asin dan gurih, onde-onde, lalu pastel, lalu ada risol dan sebagainya. Jadi kalau variasi produk ini sering disebutnya sebagai luasnya barang dagangan. Sedangkan assortment ini sering disebutnya sebagai kedalaman barang dagangan. Lalu selanjutnya ada perbedaan layanan. Pengecer memiliki perbedaan yaitu dalam layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan, seperti display barang-barang dagangan, proses transaksi menggunakan debit atau kartu kredit, buka 24 jam, seperti McDonald itu biasanya dia buka 24 jam. Lalu ada menyediakan lahan parkir yang luas. Beberapa pengecer mengenakan biaya kepada pelanggan untuk beberapa layanan seperti delivery atau pembungkusan hadiah. Lalu selanjutnya ada specialty store dan kategori spesialis. Nah, kalau bisnis retail specialist store ini itu seperti mereknya, seperti Zara, Tiffany & Co, lalu Apple, Claire's, Forever 21. Lalu kalau kategori spesialis store itu seperti books, buku, lalu ada perlengkapan hewan gitu, IKEA, Men's Warehouse dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada rangkaian kesatuan peritel, merchandise dan jasa. Nah, semua pengecer menyediakan barang dan jasa bagi para pelanggan mereka. Namun pengutamaan dan penekanan merchandise dan layanan jasa ini di setiap format bisnis retail ini berbeda. Jadi tuh semakin ke bawah itu pelayanan jasanya semakin tinggi, sedangkan kalau semakin ke atas itu lebih rendah pelayanan jasanya. Seperti yang paling bawah itu ada bank, kan kalau misalnya di bank pasti harus dilayanin gitu, nggak bisa sendiri. Selanjutnya ada penerbangan, lalu ada restoran. Ini walaupun restoran ini wujudnya produk gitu ya, tapi kan tetap aja gitu ada jasanya, walaupun tidak benar-benar 100% ada pelayanannya. Lalu selanjutnya optical center atau apotek kacamata itu. Lalu specialty department store. Lalu semakin ke atas ada kategori spesialis,
ada supermarket. Kalau di supermarket kan pasti kayak dilayaninnya pas waktu lagi mau bayar kan, kasir. Lalu selanjutnya yang paling atas itu udah wholesale club. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ke-11, yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, pentingnya sumber daya manusia di retail. Pengecer mencapai tujuan keuangan mereka dengan efektif dengan mengelola 5 aset kritis mereka, yaitu lokasi, persediaan barang dagangan, toko, dan salah satunya karyawan dan pelanggan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis retail karena karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnisnya nih, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagangan, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi bisnis retail ini selalu bersifat dengan padat karya. Lalu selanjutnya ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk membangun dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu ada manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan biaya. Lalu yang kedua ada karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas pelayanan yang prima. Lalu yang ketiga ada meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu keempat menurunkan turnover karyawan. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi untuk bisnis retail yang kecil. Nah, kalau struktur organisasi untuk bisnis retail yang kecil ini tuh nggak terlalu sulit dalam strukturnya itu. Yang pertama itu dipegang oleh pemilik dari bisnis retail tersebut dan dia itu bertugas untuk mengelola strategi manajemennya. Lalu di bawahnya itu ada akuntan. Akuntan itu dia mengelola dalam keuangan bisnis retail ya. Lalu ada di bawahnya itu ada lagi merchandise manager yang mengelola merchandise management dan advertising dan promosi, iklan dan promosi. Lalu juga ada store manager. Store manager ini dia itu bertugas untuk membuat manajemen toko. Lalu ada human resource management, distribusi, dan yang di bawah dari store manager itu adalah sales people. Jadi kalau akuntan itu adalah dia tuh lebih ke administrasi manajemen. Terus kalau yang merchandise manager dia itu lebih memanage persediaan barang dagangan ya. Kalau store manager itu kayak lebih ke toko-tokonya nanti bisnis retail ya, gerainya. Mendapat karyawan yang berbakat dan loyal. Yang pertama, menarik kandidat karyawan dengan melakukan pemasaran pekerjaan. Lalu yang kedua, mengembangkan bakat melalui seleksi dan pelatihan. Seperti memperkerjakan karyawan dengan selektif dan training supaya skill itu lebih matang. Lalu yang ketiga ada memotivasi karyawan, yaitu menyelaraskan tujuan dengan memberlakukan kebijakan dan pengawasan, kompensasi seperti bonus dan insentif. Lalu ada budaya perusahaan. Dan yang terakhir itu ada menjaga karyawan dengan membangun komitmen karyawan. Yang di dalamnya itu ada empowerment atau pemberdayaan, mengurangi perbedaan status, promosi dari dalam, lalu flex time, yaitu waktu untuk karir dan keluarga seimbang. Jadi work balance. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ke-12, yaitu sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan adalah seperangkat kegiatan dan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail. Kegiatan ini memastikan bahwa pelanggan dapat membeli barang dagangan dalam jumlah yang diinginkan di lokasi pilihan dan waktu yang tepat. Lalu, ada keunggulan strategis perantai pasokan. Yang pertama itu ada peluang untuk mengurangi biaya, yaitu biaya transportasi, biaya inventory atau persediaan.
Yang kedua ada memberi nilai untuk pelanggan dengan menyediakan barang yang diinginkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Lalu yang ketiga ada peningkatan ROI. Lalu selanjutnya ada kegiatan aliran informasi. Nah, dalam kegiatan aliran informasi ini tuh ada urutannya. Yang pertama itu ketika pelanggan melakukan pembelian ini, salesperson memindai kode UPC atau chip RFID pada barang dagangan dan kartu kredit atau kartu loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua selanjutnya, informasi tentang pembelian ini dikirimkan secara online dari terminal pos kepada buyer atau planner. Lalu yang ketiga, informasi tentang pembelian dikumpulkan oleh buyer atau planner dan dikirim ke pusat distribusi dan vendor untuk pengiriman barang tersebut. Lalu selanjutnya itu, buyer atau planner berkomunikasi dengan vendor dan menempatkan pesanan pembelian untuk memasok toko. Lalu selanjutnya ada buyer atau planner akan memberitahukan kepada pusat distribusi tentang pesanan yang masuk dan bagaimana mereka akan mendistribusikan barang-barang tersebut ke dalam toko-toko retail yang ada. Lalu yang terakhir, manajer toko akan menginformasikan pusat distribusi tentang penerimaan barang dan mengkoordinasikan pengiriman. Lalu selanjutnya ada Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini adalah pertukaran informasi dan dokumen bisnis antara pengecer dan vendor. Informasi atau di dalam dokumen bisnis ini terdapat penjualan merchandise, persediaan di gudang, pesanan, pemberitahuan pengiriman lanjutan, penerimaan barang, dan faktur untuk pembayaran. Lalu selanjutnya, keamanan pada EDI. Yang pertama itu ada autentikasi. Sistem ini memastikan atau memverifikasi bahwa orang atau komputer di ujung lain dari sistem informasi adalah benar-benar yang akan dituju. Yang kedua, otorisasi. Sistem ini memastikan bahwa orang atau komputer di ujung lain dari sistem informasi memiliki izin untuk melaksanakan permintaan tersebut. Dan yang ketiga ada integritas. Sistem ini menjamin bahwa informasi yang tiba adalah sama dengan pengirimnya, yang berarti bahwa data telah dilindungi dari perubahan tidak sah atau gangguan melalui proses enkripsi data. Lalu selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan oleh distribution center atau DC. Nah, yang pertama itu mengolah inbound transportation. Lalu yang kedua ada menerima dan memeriksa barang dagangan, menyimpan atau cross-docking barang dagangan. Lalu yang keempat adalah mempersiapkan barang dagangan untuk dikirim ke toko atau sales floor untuk pemberian label harga, pembungkusan, dan pemberian gantungan. Lalu yang kelima itu ada pengiriman barang ke toko-toko, mengelola transportasi keluar. Lalu ada keunggulan dari menggunakan DC ini. Yang pertama itu efek dari kesalahan perkiraan untuk toko individu diminimalkan. Lalu yang kedua memungkinkan peritel untuk menyimpan barang dagangan sedikit di toko karena ada di dalam distribution center. Jadi di toko ini nggak terlalu banyak toko barang-barangnya gitu. Jadi memiliki akses area yang luas jadinya. Lalu lebih mudah untuk menghindari kehabisan stok. Dan yang keempat, ruangan toko ini terlihat lebih mahal daripada ruang di pusat distribusi. Lalu siapa aja sih yang bisa menggunakan DC ini? Nah, yang bisa menggunakan yang bisa menggunakan DC ini adalah retail penjual barang dagangan tahan lama. Retail menawarkan barang dagangan yang memiliki permintaan sangat tidak pasti seperti pakaian. Lalu yang ketiga, retail penjual barang dagangan yang sering diisi ulang seperti galon, air galon kan. Lalu yang keempat, retail dengan banyak outlet. Lalu selanjutnya ada cross-docking. Nah, cross-docking ini adalah aliran merchandise yang mengalir langsung dari truk vendor
melalui pusat distribusi pengecer dan dimuat ke truk peritel untuk pergi ke toko retail tanpa disimpan di pusat distribusi. Nah, ada bullwhip effect. Ini tuh terjadi ketika pengecer dan vendor tidak mengkoordinasikan kegiatan manajemen rantai pasokan mereka. Kelebihan persediaan menumpuk di sistem, bahkan jika tingkat penjualan retail untuk barang relatif konstan. Nah, penyebabnya ini karena yang pertama, keterlambatan transmisi pesanan dan penerimaan barang dagangan. Yang kedua, reaksi yang berlebihan terhadap kekurangan barang di toko. Yang ketiga adalah memesan dalam batch yang besar daripada menghasilkan jumlah pesanan yang kecil. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ke-13, yaitu manajemen hubungan pelanggan. Jadi manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini adalah filosofi bisnis dan seperangkat strategi, program, dan sistem yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga. Jadi tujuannya dari CRM bisnis retail ini adalah untuk mengembangkan basis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa dompet atau share of wallet. Lalu selanjutnya ada loyalitas dan proses CRM. Nah, loyalitas pelanggan ini berarti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari peritel dan akan menolak kegiatan pesaing yang mencoba untuk menarik dukungan mereka. Jadi, loyalitas pelanggan ini adalah suatu kondisi di mana nih seorang pelanggan yang dia itu lebih memilih suatu toko retail yang memang dia sudah sering langganan beli dan menolak segala persuasi yang dilakukan oleh peritel lain seperti memberikan promosi dan sebagainya, tetapi pelanggan tersebut masih memilih ke peritel yang sama. Jadi sehingga dia itu dapat dikatakan setia karena dia itu tidak pernah berpindah ke toko peritel lainnya. Secara emosional ini terikat dengan peritel, yaitu dengan perhatian pribadi, pengalaman yang luar biasa sangat berbeda, dan program komunikasi merek. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan data konsumen. Nah, pekerjaan awal CRM adalah membuat database pelanggan yang terdiri dari data transaksi, daftar kontak pelanggan, daftar preferensi pelanggan, lalu informasi deskripsi pelanggan, yaitu demografis dan psikografis. Yang kelima ada tanggapan pelanggan untuk setiap kegiatan pemasaran. Terus selanjutnya ada pendekatan untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu dengan cara meminta informasi identitas langsung kepada pelanggan. Kan biasanya kalau di Alfamart itu kayak buat diminta nomor telepon untuk kayak ikutan door prize gitu. Nah, itu biasanya nanti pelanggan akan menuliskan nama, terus nomor telepon juga, dan alamat mungkin. Lalu yang kedua itu mendorong penggunaan kartu frequent shopper. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan biometrik. Yang keempat, link nomor rekening giro dan atau kartu kredit pihak ketiga pelanggan dengan internet secara online. Lalu selanjutnya ada menganalisis data dan target konsumen. Yang pertama ada data mining. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dalam data. Yang kedua, analisis keranjang pasar atau market basket analysis. Yang ketiga ada mengidentifikasi segmen pasar. Yang keempat, mengidentifikasi pelanggan terbaik. Lalu selanjutnya ada RFM. Nah, RFM ini adalah panjang dari resensi frequent monitor analysis. Jadi analisis RFM ini adalah sering digunakan oleh peritel untuk mengidentifikasi prospek terbaik atas dasar yang pertama, kapan terakhir kali mereka membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedua, seberapa sering mereka melakukan pembelian. Yang ketiga, berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk berbelanja. Lalu selanjutnya ada mengembangkan program CRM. Nah, peritel dapat membuat berbagai macam program retensi pelanggan dari data dan profil pelanggan yang miliki.
dengan melalui program frequent shopper, pelayanan pelanggan khusus, personalisasi dan kostumisasi. Lalu yang keempat, pembentukan komunitas. Nah, tujuan dari program CRM ini adalah seperti yang tadi dikatakan, meningkatkan share of wallet best customers, mengubah good customers menjadi best customers. Lalu yang ketiga, melenyapkan customer yang tidak menguntungkan dan merepotkan. Lalu selanjutnya adalah pertemuan ke-14, yaitu bauran komunikasi retail. Lalu ada tujuan program komunikasi. Nah, di dalam tujuan program komunikasi ini terbagi dua, yaitu long term dan short term. Nah, kalau yang termasuk long term ini adalah membangun citra merek toko retail maupun merek private label. Jadi dengan adanya program komunikasi terpadu yang baik ini akan membangun citra merek. Ini tuh kayak sebuah pandangan dari pelanggan mengenai toko retail seseorang. Jadi jika dia memiliki komunikasi yang baik, ini otomatis akan membangun kesan yang baik pula bagi pelanggan. Apalagi ini pertama kalinya pelanggan tersebut melakukan belanja di toko tersebut. Lalu yang kedua, menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, karena dia memiliki kesan pertama yang baik dengan toko retail tersebut, maka dia tidak akan berpikir dua kali untuk menimbang-nimbang apakah ingin beli lagi atau tidak, tapi pasti dia bakal kembali lagi ke toko retail tersebut dan akan seterusnya kembali dan akan menjadi setia. Lalu yang selanjutnya, kalau yang short term itu meningkatkan traffic di toko retail, karena nanti bakal ada kayak pelanggan banyak yang berdatangan, jadinya toko retail akan terlihat sangat ramai. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan di toko retail. Ini tentunya pasti sekali, karena memiliki komunikasi yang baik tentunya akan meningkatkan penjualan di toko retail tersebut. Lalu selanjutnya ada definisi merek. Nah, merek itu apa sih? Nah, merek ini adalah nama atau simbol yang mengidentifikasikan dan membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, ekuitas merek. Nah, kalau ekuitas merek ini adalah nilai tambah yang dimiliki sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini adalah retail. Lalu selanjutnya ada nilai dari suatu merek. Nah, merek yang kuat memberikan nilai untuk retail maupun pelanggan mereka sendiri. Nah, kalau buat nilai bagi retail itu, yang pertama, bisa menarik pelanggan, membangun loyalitas, memungkinkan retail mengenakan harga yang lebih tinggi sehingga keuntungan lebih tinggi. Lalu yang keempat, berkurangnya biaya promosi bagi retail karena sudah banyak pelanggan yang setia, sudah banyak pelanggan tetap, maka biaya promosi pun akan berkurang. Lalu yang kelima, memungkinkan untuk masuk ke pasar baru. Lalu kalau nilai bagi pelanggan itu, yang pertama ada janji kualitas yang konsisten, menyederhanakan proses pembelian pelanggan, mengurangi waktu, dan upaya mencari informasi tentang merchandise atau pengecer. Jadi mereka tidak perlu mencari-cari retail lagi, karena di depannya sudah ada yang biasa dia beli di toko retail tersebut. Selanjutnya ada membangun ekuitas merek. Nah, ekuitas merek ini membantu menciptakan tingkat kesadaran merek yang tinggi, konsisten memperkuat citra merek, menciptakan ikatan emosional, dan membangun asosiasi merek yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada kesadaran merek atau brand awareness. Nah, kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat nama merek retail dan atau barang atau jasa tertentu. Nah, cara membangun brand awareness ini adalah dengan cara nama yang mudah diingat, simbol-simbol yang mudah diingat, mensponsori event, lalu exposure yang terus-menerus seperti iklan, radio, TV, atau baliho, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada asosiasi merek. Nah, asosiasi merek adalah objek apapun yang terkait dengan atau terhubung dengan nama merek dalam memori konsumen.
Beberapa asosiasi umum yang dikembangkan oleh retail dengan nama merek adalah: yang pertama, kategori merchandise, harga atau kualitas, manfaat atau atribut-atribut yang spesifik, lalu aktivitas dan gaya hidup. Nah, di dalam bauran komunikasi retail ini tuh terdapat advertising atau terus public relations, sales promotion, sales people, dan store atmosphere dan visual merchandising. Nah, kalau pemasaran langsung, direct marketing ini berupa direct mail atau brosur, katalog atau print media, melalui email, lalu mobile marketing atau m-commerce. Lalu selanjutnya ada online marketing. Nah, online marketing ini bisa berupa website, blog, sosial media seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada periklanan atau advertising. Ini bisa melalui koran, majalah, iklan TV, radio, program seperti program komunikasi, periklanan, kerjasama antara pemilik merek dan peritel. Lalu selanjutnya bisa hubungan masyarakat. Ini bisa menggunakan spokesperson atau selebriti, sponsorship event, dan publisitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Terima kasih.